Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Sokutek dan kali ini kita bahas tech news lagi dan ada informasi apa aja di episode tech news kali ini. Pokoknya menarik-menarik teman-teman. Wes, langsung aja kita masuk ke informasinya. Setelah lama dikabarkan akan segera muncul dan banyak sekali bocoran mengenai spesifikasinya, nah kali ini ada informasi terbaru seputar Samsung Galaxy Z Flip 5. Nah, Samsung Galaxy Z Flip 5 ini adalah penerus ya, jelas penerus dari Samsung Galaxy Z Flip 4 ya. Dan kabarnya kemarin itu ada bocoran harga yang udah muncul di salah satu website jualan di Greece. Greece itu Yunani ya. Nah, di website tersebut tertulis bahwasanya Samsung Galaxy Z Flip 5 ini dijual dengan harga 1.299 euro. Untuk yang memiliki RAM 8GB dengan storage 128GB, yang berarti ini lebih mahal sekitaran 200 euro dibandingkan dengan Samsung Z Flip 4 ketika baru rilis. Nah, kalau teman-teman perhatikan sendiri, Samsung Galaxy Z Flip 5 ini memiliki layar kedua yang lebih besar dibandingkan Samsung Galaxy Z Flip 4. Ya, karena Samsung Galaxy Z Flip 4 itu ada keluhan di layarnya tuh terlalu kecil, lebih gede daripada Oppo Find N2 ya kalau nggak salah ya. Jadi ya ini adalah jawaban dari Oppo Find N2 yang layar keduanya itu lebih besar. Makanya Samsung akan merilis Samsung Galaxy Z Flip 5 yang memiliki layar kedua yang lebih gede. Nah, dari GSM Arena untuk chipsetnya sendiri yang digunakan di Samsung Galaxy Z Flip 5 ini menggunakan Snapdragon 8 Gen 2. Kemudian untuk pilihan RAM-nya ada 8GB dan 12GB. Sedangkan untuk storage-nya ada mulai dari 128, 256 sampai 512GB. Ya, kita tunggu aja spesifikasi resmi daripada Samsung Galaxy Z Flip 5 ini. Ya, nanti ini kabarnya mungkin akan dirilis di eventnya Samsung Galaxy Unpacked yang tahun 2023 ini. Mungkin Juni atau Agustus. Ya, kita tunggu aja lah ya. Gak mau kalah dengan Samsung yang katanya akan merilis Samsung Galaxy Z Flip 5. Nah, Oppo ini udah ancang-ancang untuk merilis seri smartphone flip mereka yang terbaru, yaitu Oppo Find N3 Flip. Nah, ini adalah penerus dari N2 Flip ya. Dan untuk saat ini kabar yang saya dapatkan masih bentuk bocoran render dari desain Oppo Find N3 Flip ini. Jadi kalau dilihat dari gambar yang beredar itu sebenarnya mirip dengan Oppo Find N2 dengan layarnya yang lebih gede daripada Flip 4. Tapi untuk bentuknya kayaknya sama persis dengan Oppo Find N2. Yang berbeda di sini yang dibawakan oleh Oppo Find N3 ini adalah di bagian kameranya. Karena kameranya ada tambahan satu buah kamera lagi, yaitu kamera telefoto. Jadi menurut kabar yang beredar, untuk konfigurasi kamera yang digunakan di Oppo Find N3 Flip ini, main kameranya menggunakan 50MP OIS dengan sensor Sony IMX890, kemudian ada 8MP ultrawide dan juga 32MP 2 kali telefoto. Nah, ini yang nggak ada di Oppo N2 Flip. Untuk jeroannya sendiri, seperti N2 Flip itu kan menggunakan Dimensity 9000+. Ada kabar yang menyebutkan kalau Oppo Find N3 Flip ini menggunakan Dimensity 9200 atau 9200+. Bahkan ada kabar yang mengatakan Oppo Find N3 Flip ini menggunakan Snapdragon 8G3. Dan kabar ini semuanya masih rumor ya. Jadi ya kita tunggu aja seperti apa nanti ketika Oppo membalas perilisan daripada Samsung Galaxy Z Flip 5 yang akan segera rilis. Kalau Oppo ini kayaknya masih agak jauh, mungkin akhir tahun. Lagi-lagi ada kabar YouTube yang ingin mengembangkan aplikasinya. Setelah kemarin saya bahas mengenai fitur dubbing yang akan segera hadir di YouTube, kali ini YouTube ada kabar lagi kalau mereka mengembangkan nantinya aplikasi YouTube itu akan bisa dipakai untuk main game juga. Jadi setelah Google itu men-shutdown atau menutup Stadia, yaitu cloud gaming service milik Google, nah mereka itu punya ide tuh. Nah, gimana kalau misalkan kita alihkan aja nih di aplikasi yang udah ada, kita taruh game di situ. Nah, ternyata yang menjadi uji coba di sini dan udah diuji coba oleh pihak YouTube sendiri, yaitu menaruh game pada aplikasi YouTube. Nah, untuk saat ini masih satu game aja yang diuji coba, yaitu Stack Punch. Teman-teman pasti tahu lah Stack Punch. Dan gimana tuh menurut kalian kalau misalkan bener-bener aplikasi YouTube itu bisa memainkan game, meskipun game-game yang kita mainkan di aplikasi tersebut ya cuma game-game host gitu, semacam game host. Mungkin nanti ada game main kartu atau main game apapun itu yang bisa dimainkan di aplikasi YouTube. Mirip Facebook dulu ya. Kalau teman-teman ingat kan dulu kita bisa main game di website Facebook, Ninja Saga, Perjuangan Semut, pasti ingat kan. Jadi gimana menurut kalian kalau misalkan aplikasi YouTube yang ada di handphone kita bisa untuk main game juga?
Kalau misalkan kalian ditanya, Intel N series dengan Intel Core i5 lebih kenceng mana? Nah, kalau kalian sekarang jawabnya langsung Intel Core i5, kemungkinan itu akan salah besar. Karena, nah ini ada sebuah informasi yang menyebutkan kalau Intel N100, yaitu sebuah prosesor laptop yang nantinya akan segera dirilis. Ini prosesor laptop ya, dan ini merupakan bagian dari Intel generasi 13, itu bisa mengalahkan Intel Core i5 7400 yang merupakan prosesor desktop. Tuh, bayangkan. Jadi kalau kalian langsung jawab Intel Core i5 yang lebih unggul, itu salah besar. Karena Intel N100 ini ketika diuji coba di Geekbench, itu skornya lebih unggul daripada Intel Core i5 7400. Nah, Intel N100 ini sendiri menggunakan 4 core efisiensi dengan 4 thread, kemudian 6 MB untuk smart cache-nya, dan juga untuk frekuensi maksimumnya atau turbo clock-nya mencapai 3,4 GHz. Sebenarnya N series ini banyak untuk generasi 13 ya. Ada N100, N200, N300, N305. Nah, N305 dan 300 ini kayaknya udah beredar nih laptopnya. N100 ini masih belum pernah pegang saya. Nah, N100 ini ketika diuji coba di Geekbench 6, untuk skor single core-nya itu mencapai 1300-an. Sedangkan untuk Intel Core i5 untuk single core-nya, ini Intel Core i5 7400 ya, itu di kisaran 1100 untuk poinnya. Sedangkan untuk multicore-nya untuk N100 itu di 3400-an, dan untuk Intel Core i5 7400 itu cuman ada di 3300-an. Yang berarti ini lebih kenceng Intel N100 dibandingkan Intel Core i5 7400 dengan daya yang jauh lebih rendah juga. Daya yang dipakai N100 itu cuma 6 watt teman-teman, 6 watt. Sedangkan untuk yang Intel Core i5 7400 itu 65 watt. Jadi dengan daya yang lebih rendah dia punya performa yang lebih kenceng. Pokoknya kalau kalian langsung jawab Core i5 tadi di awal video, itu salah besar. Karena udah terbukti di sini ada bocoran skornya kalau Intel N100 ini bisa mengalahkan Intel Core i5 7400. Sekali lagi, kalau beli laptop lihat generasi prosesornya, bukan lihat tingkatan prosesornya. Oke? Oke, itu tadi adalah informasi yang mungkin saya bisa sampaikan kepada kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan juga subscribe Isokutek. Komennya, yang terpenting komen di bawah. Wis komen apa aja ya. Dan see you on the next video. Dan see you on the next episode of Tech News. Saya Fat, dadah bye-bye.